Pemirsa, menyikapi aksi protes dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia meminta agar semua pihak membaca undang-undang tersebut secara utuh agar tidak terpengaruh berbagai informasi hoaks di media sosial. Menurut Ida, dalam poin-poin Undang-Undang Cipta Kerja itu sebelumnya telah dimusyawarahkan dengan pihak asosiasi buruh serta para pengusaha agar dapat diterima kedua belah pihak. Hal itu dinyatakan Ida Fauzia dalam dialog Apa Kabar Indonesia Malam TV One. Itu merupakan tujuan awal dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, kenapa pesangonnya dikurangi dari 32 menjadi 25? Ya, kalau kita melihat nilainya, sepertinya yang terbaca oleh publik adalah berkurang. Yang diatur dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah bagaimana hak para buruh ini yang mengalami PHK itu bisa diterima oleh para buruh atau pekerja. Jadi kita ingin lebih memberikan kepastian bahwa hak pesangon itu diberikan kepada buruh. Oke. Apa jaminannya bahwa kalaulah Undang-Undang Ketenagakerjaan termasuk ada 32 kali pesangon kemudian dibayarkan, itu saja tidak banyak perusahaan yang melakukan seperti itu. Dengan direduksi menjadi 25, apa jaminannya bahwa perusahaan akan melakukan itu? Apa 19 kali dari perusahaan, 6 dari pemerintah? Satu yang kita perkenalkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah sesuatu jaminan satu perlindungan sosial yang di Undang-Undang 13 2003 kita tidak mengenalnya. Jaminan kehilangan pekerjaan itu ada 3 benefit yang didapatkan oleh para pekerja. Satu yang berupa yang namanya cash benefit. Kemudian yang kedua adalah vocational training dan yang ketiga adalah akses penempatan. Ketika teman-teman mengalami PHK, maka yang dibutuhkan adalah punya sangu, punya bekal dia untuk mencari pekerjaan, untuk tetap bisa survive dia dan keluarganya. Okay. Ini sesuatu yang tidak ada dalam Undang-Undang 13 2003. Kita lebih ingin memberikan kepastian karena tidak lagi melihat di samping tadi kan ada pesangon yang dari pengusaha. Ada yang dibuat oleh pemerintah yang lebih memastikan. Ada cash benefitnya di situ, ada vocational training di situ, dan ada akses penempatan. Itu yang dibutuhkan oleh. Itu tapi 6 itu maksudnya 6 tahun atau 6 bulan, Bu? Yang 6 bulan. Oleh 6 bulan. Iya. Oke. Nah, dari pesangon kita sekarang bergerak mengenai libur, Bu, karena ada pasal yang tercantum dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah 6 hari kerja, 1 hari libur. Mengingat bahwa pelaksanaannya 1 hari itu kan 8 jam. 8 kali 6 48 jam, lebih dari 40 jam dong, Bu. Iya, sebenarnya tidaklah benar kalau waktu kerja itu terlalu eksploitatif. Kita lihat di pasal 77, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 7 jam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. 8 jam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja. Jadi di situ kan pilihan, apakah mau mengambil hari liburnya 2 hari atau mau mengambil liburnya 1 hari. Jika liburnya 2 hari, maka jam kerjanya menjadi 8 jam. Ketika mengambil liburnya itu mengambil kerjanya 6 hari, maka jam kerjanya menjadi situ jadi diatur, dengan adanya Mbak. Undang-Undang Ketenagakerjaan masih berlaku, ada juga pasal mengenai libur di Undang-Undang Omnibus Law. Jadi perusahaan atau buruh bisa mengacu ke mana, Bu, ya? Gini, Mbak, Undang-Undang 13 2003 sepanjang tidak diatur ulang oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka Undang-Undang 13 2003 itu masih berlaku. Jadi kita hanya mengatur pasal-pasal yang membutuhkan pengaturan ulang atau mungkin dicabut ketentuannya dari Undang-Undang 13 2003. Mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, ini juga ada anggapan dari masyarakat bahwa dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law, pekerja atau buruh dikontrak seumur hidup tanpa kepastian. Iya, jadi saya perlu jelaskan. Yang berkembang di masyarakat adalah bahwa status pekerja kontrak seumur hidup dan tidak ada batas waktu kontrak.
Coba mari kita cek pasalnya. Itu ketentuannya ada di bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hubungan kerja antara perusahaan alih-daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakan didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerja kontrak hanya untuk pekerjaan yang memenuhi syarat. Kemudian pekerja kontrak dilindungi hak-haknya sampai pekerjaan selesai. Jadi ketentuan PKWT ini tetap mengacu pada Undang-Undang 13 2003, hanya pekerjaan dengan memenuhi syarat tertentu saja. Dan yang baru, kemudian kan mesti banyak bertanya, kalau gitu apa bedanya dengan undang-undang yang baru? Kalau sama-sama ketentuan PKWT itu mengacu pada Undang-Undang 13 2003. Jadi Mbak, yang baru di Undang-Undang Cipta Kerja ini ada perlindungan bagi pekerja kontrak. Apa bentuk perlindungannya? Pekerja ketika berakhir berakhir kontraknya, maka dia berhak mendapatkan kompensasi untuk masa kerja 1 sampai 12 bulan kira-kira akan mendapatkan kompensasi 1 bulan. Dan ini akan diatur dalam peraturan pemerintah. Saya kira perlu jelaskan, ini juga yang jadi masukan dari teman-teman SPSB. Ini diatur di pasal 151. Pengusaha, pekerja atau buruh, SP atau SB, dan pemerintah harus mengusahakan agar tidak terjadi PHK. Memang pasal ini dulunya tidak ada Mbak dalam draft awal, tapi kita akomodasi keinginan teman-teman agar tidak dengan mudah perusahaan itu melakukan pemutusan hubungan kerja. Harus diupayakan dengan segala cara. Oleh siapa? Oleh pengusaha, oleh serikat pekerja, serikat buruh, dan oleh pemerintah.